Satu malam bersama gadis. Bab 050. Kau kenapa? Perutmu sakit? Tanya Alana. Tadi ia memang melihat Diandra terlihat meringis sambil memegangi perutnya. Tidak. Tadi memang hanya sedikit kram, tapi sekarang tidak apa-apa. Dokter bilang jika hal ini sudah biasa dialami oleh ibu hamil. Jawab Diandra. Oh, ya sudah. Aku pikir kau tadi. Aku pergi duluan, pamit. Diandra tak ingin berlama-lama dekat dengan Alana. Karena hal itu membuat bayangan-bayangan kesalahan masa lalu terus melintas di benaknya. Dia aneh sekali, gumam Alana. Bagaimana Erik? Tanya Andara. Jari-jari tangan Erik tak berhenti menari-nari di atas keyboard, sedangkan matanya begitu fokus menatap layar di hadapannya. Sudah selesai, Tuan. Sebentar lagi akan ada kabar baik untuk Anda, jawab Erik. Andara pun tersenyum senang mendengar kabar baik itu. Bagus. Bonusmu aku naikkan 3 kali lipat. Ucap Andara tersenyum puas. Terima kasih Tuan, terima kasih. Doakan aku, agar aku bisa segera mendapatkan jodoh. Ucap Erik tersenyum dengan ekspresi malu-malu unta wakakakak. Kau menggelikan. Andara mendelik sebal. Apa Andara sudah melihat semua benda yang aku kirim? Kenapa sampai saat ini belum terjadi apa-apa? Gumam Kayla. Ya, Kayla lah orang mengirimkan barang-barang itu pada Andara. Ia berharap jika Andara mengamuk pada Lydia dan juga Deo. Tapi sayangnya, sampai saat ini belum ada tanda apa-apa. Kayla menghela nafas panjang, ia merasa menyesal karena telah terlambat bertindak. Andai saja saat itu Andara tidak tahu dari mulut rombeng Stefano. Mungkin saat ini ia akan melihat kemarahan Andara. Saat sedang melamun, tiba-tiba saja banyak email yang masuk. Kayla pun langsung membuka email-email itu. Saat ia membuka email yang pertama ia hampir saja terkena serangan jantung. Ia mendapatkan kabar jika perusahaan yang kini tengah menjalin kerjasama dengannya tiba-tiba saja memutuskan hubungan kerjasama dengannya. Itu adalah berita yang sangat buruk, karena itu akan membuat Lydia mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan uang perusahaan pun tidak akan sanggup untuk menutupi kerugian yang akan dialami sekarang. Astaga! Kenapa tiba-tiba saja orang itu memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan Lydia? Padahal proyek ini sudah berjalan hampir 50% tapi kenapa mereka memutuskan sepihak kerjasama ini? Ya Tuhan, kerugian yang akan dialami oleh Lydia saat ini tidaklah main-main. Semoga saja ia tidak terkena serangan jantung saat mengetahui kabar ini. Apa? Bagaimana bisa mereka menarik saham mereka dengan tiba-tiba? Jika begini maka perusahaan akan mengalami kerugian. Dan kenapa para investor itu juga menarik semua uang mereka? Deo dibuat panik oleh keadaan perusahaan yang tiba-tiba kacau. Entahlah Tuan, tiba-tiba saja mereka memutuskan kerja sama sepihak. Jika begini, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Jawab asisten Deo. Astaga, bagaimana ini? Deo menyugar rambutnya kasar. 9. Kau jangan bercanda Kayla. Teriakan nenek gayung itu menggemparkan kantor beserta isinya. Siang itu kantor terasa bagaikan ada gempa bumi dadakan. Tante, aku tidak bercanda. Aku serius. Perusahaan ini akan bangkrut dalam hitungan jam. Ucap Kayla ikut panik. Entah apa yang terjadi, kenapa mereka semua bisa membatalkan kerja sama ini begitu saja. Telepon menantuku cepat. Ucap Lydia sambil memegang dadanya. Mungkin saat ini ia sedang mengalami pergeseran jantung dari kiri ke kanan, saking syoknya dengan kabar yang sangat menggembirakan Andara ini. Menantu? Menantu siapa? Memangnya tante punya menantu? Tanya Kayla sebal, bisa-bisanya di saat seperti ini nenek gayung malah mengajaknya bercanda.
Kenapa tidak meminta untuk membangkitkan suaminya saja yang ada di kuburan, pikirnya. Deo. Deo adalah menantuku. Kau ini bagaimana? Sentak nenek Gayung tidak tahu malu. Apa? Kayla terkejut saat mendengar Lydia mengatakan jika Deo adalah menantunya. Menantu dari mana, menikah saja tidak. Jika hanya mengoles selai saja bisa dianggap sebagai menantu, mungkin tidak akan ada pernikahan di dunia ini. Dasar nenek Gayung kurang asam, kini otaknya malah ikut-ikutan asam. Tidak ingin berdebat dengan si nenek, akhirnya Kayla pun mencoba untuk menghubungi Deo. Lah berharap jika menantu khayalan nenek rombeng itu bisa membantu. Kantor Deo saat ini mendadak menjadi sangat kacau, ia tidak menyangka jika ia akan mengalami kerugian yang begitu besar. Jika begini, ia akan mengadakan pemecatan mendadak terhadap karyawannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai hal itu terjadi, tapi bagaimana jika ia tidak mengurangi pegawainya? Karena ia tidak akan sanggup untuk membayar upah mereka. Di saat pikirannya yang sedang sangat kacau, ponselnya berbunyi. Ingin sekali ia melemparkan ponsel itu, tapi ia takut jika itu panggilan dari Diandra. Jadi, ia pun mengambil ponselnya melihat siapa yang menghubunginya di saat pikirannya sedang kacau. Kayla, mau apa wanita ini menghubunginya, pikir Deo. Tak ingin penasaran, akhirnya Deo pun menggeser icon berwarna hijau di ponselnya. Halo, ada apa? Halo Dios, maaf mengganggumu, tapi kami ingin meminta bantuan padamu. Tiba-tiba saja perusahaan kacau dan kami mengalami kerugian besar dan jangan pernah menghubungiku untuk masalah perusahaan kalian. Asal kalian tahu saja, jika saat ini perusahaanku juga sedang diambang kehancuran. Teriak Deo, ia pun langsung mematikan ponselnya dan melemparkannya asal. Bisa-bisanya di saat ia sedang susah begini, ia diminta untuk membantu perusahaan milik orang lain. Dirinya saja hampir jatuh dan hancur, lalu sekarang perusahaannya yang lemah malah ikut diminta membantu perusahaan lain. Dasar gila. Saat ini ia sedang berpikir keras bagaimana ia menyelamatkan perusahaannya, tapi tunggu dulu. Kayla bilang jika perusahaan Lydia juga sedang kolaps, kenapa bisa bersamaan? Apa ini memang sesuatu yang dibuat sengaja untuk menghancurkannya? Tapi siapa yang ingin menghancurkan perusahaan miliknya dan Lydia? 10. Hanya ada satu nama yang terlihat dalam ingatannya. Andara. Tapi kenapa ia ingin menghancurkan perusahaannya dan juga Lydia? Apa telah terjadi sesuatu? Ataukah ada motif lain yang membuat Andara ingin membuatnya hancur? Di kantornya Lydia semakin terkejut saat mendengar kabar jika perusahaan Deo juga mengalami masalah besar. Astaga, ada apa ini sebenarnya? Kenapa hal buruk ini bisa menimpa mereka secara bersamaan? Apa karena memang mereka sehati wakakakak? Ia memang sejati. Sama-sama memiliki hati yang jahat. Kayla langsung terduduk lemas. Kini ia paham kenapa perusahaan bisa mendadak kacau seperti ini. Ini pasti karena Andara sudah menerima paket yang ia kirim tadi pagi. Astaga, ini benar-benar di luar rencana. Kayla pikir jika dengan datangnya paket itu, membuat Andara akan mengamuk pada Lydia dan Deo. Nyatanya justru Andara hendak menghancurkan mereka bahkan sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah begini, apa yang akan ia lakukan sekarang? Apa ia temui saja Andara, tapi jika sudah bertemu apa yang akan ia katakan? Otak Kayla hampir saja meledak. Semuanya menjadi sangat kacau gara-gara paket yang ia kirimkan. Bagaimana suamiku sayang, apa semuanya berjalan dengan lancar? Tanya Alana sambil bermanja ria pada Andara. Semuanya berjalan sangat lancar, terima kasih atas sarannya. Ternyata melihat mereka hancur bisa sedikit membuatku tenang. Jawab Andara sambil mencium pipi Alana dengan
Sepertinya untuk masalah balas dendam aku harus berguru padamu. Andara tertawa saat mengingat bagaimana ia akan membalas dendam pada Stefano, hingga membuat mereka menjadi menikah. Tentu saja aku ini sangat hebat, tinggal tunggu saja. Sang mangsa pasti akan datang menemuimu, jadi kau tidak perlu repot-repot untuk datang menemuinya. Andara menganggukkan kepalanya setuju, ternyata ide Alana untuk menghancurkan mereka semua membuat Andara puas. Itu adalah hukuman yang setimpal untuk mereka, jika selama ini mereka tertawa dan bahagia di atas kebodohannya. Maka hari ini mereka akan menangis karena perbuatannya. Dan benar saja seperti yang Alana katakan, jika Deo datang menemuinya. Selingkuhan mantan istrinya itu datang dengan penampilan yang sangat kacau. Erik langsung siaga berdiri di hadapan Andara untuk menjaga tuannya dari amukan makhluk deodoran yang sedang frustasi. Sebenarnya apa yang kau inginkan, Andara? Sentak Deo, sambil menunjuk pada pria yang kini sedang duduk tampan dengan senyuman dengan mengejek yang diarahkan padanya. Kehancuranmu? Memangnya apa lagi? Jawab Andara santai. Kurang ajar. Jaga bicaramu, Tuan. Bersikaplah sopan pada bosku. Geram Erik. 11. Diam kau pecundang. Kau hanya seorang bawahan. Kau bahkan tidak pantas untuk memerintahku. Kini tangannya yang lancang itu ia tujukan pada Erik. Setidaknya untuk saat ini aku lebih kaya darimu, Tuan Mata Keranjang. Jawab Erik sambil tertawa mengejek Deo. Andara pun ikut tertawa, senang sekali rasanya melihat Deo sekacau itu. Brengsek. Aku takut. Ejek Erik pada Deo, lalu ia pun melihat ke arah Andara. Tuan, pria jelek ini tidak akan menciumkukan, kalau dia marah. Pertanyaan Erik sungguh menggelitik jantung Andara. Bisa-bisanya Erik mengatakan hal yang di luar Fikri dan Nurul. Dasar manusia brengsek. Deo langsung melayangkan pukulannya pada Erik. Tapi untuk orang yang terlatih seperti Erik, melawan Deo bukanlah hal yang sulit. Ia langsung bisa menangkis dan balik menghajar Deo hingga pria itu jatuh terjuntai. Bagaimana rasanya, Tuan Mesum? Dasar bajingan pengoles selai. Seharusnya burungmu yang jelek itu dipotong saja. Sentak Erik. Kini Andara ikut bangun dan menghampiri Deo yang sedang mengusap bibirnya yang mengeluarkan darah akibat pukulan Erik. Seharusnya manusia sepertimu diberikan hukuman yang lebih kejam dari ini. Apa tidak ada perempuan lain yang bisa kau goda selain istriku, Jahanam? Andara menarik tubuh Deo hingga tubuh pria itu oleng. Bukannya menyesal, Deo malah tertawa mengejek pada Andara. Jika istrimu saja dengan senang hati menyerahkan tubuhnya padaku, kenapa jadi kau yang keberatan? Apa aku harus melakukan hal yang sama juga pada istrimu yang cantik itu? Ucapnya sambil melihat ke arah Alana. Brengsek. Buff. Pukulan bertubi-tubi langsung ia tujukan pada Deo. Ia benar-benar sangat marah saat Deo memiliki pikiran yang kotor pada Alana. Daar manusia hina. 12. Setelah membuat Deo terkapar, Andara pun menyudahi pukulannya pada Deo. Andara baru tahu jika makhluk ini adalah makhluk mesum dengan tingkat kegatalan pisang yang cukup tinggi. Jaga ucapanmu, dasar brengsek. Sentak Andara terengah saat beranjak dari tubuh Deo. Deo bahkan tidak sanggup bangun sekarang. Seluruh tubuhnya terasa sakit karena terkena pukulan Andara yang luar biasa. Apa kau puas? Tanya Deo. Ia mencoba untuk bangun walaupun ia sangat kesulitan. Tapi tentu saja meskipun dalam keadaan babak belur yang parah. La tidak mau terlihat kalah ataupun lemah di hadapan Andara. Andara kembali mendekatinya dengan tersenyum sinis dan meremehkan. Aku belum puas, sebelum kau menjadi gelandangan. Jawab Andara. Deo tersenyum kecut, kau sangat jahat Andara.
kau membuat ratusan orang akan menjadi pengangguran. Apa kau tidak berpikir jika mereka mempunyai clue Stefano? Deo mencoba menyerang Andara secara mental. Deo sangat tahu jika Andara adalah orang yang sangat baik, dan tidak akan pernah tega untuk membuat orang lain menderita. Andara lalu berjongkok dan menepuk pipi Deo. Kau tidak usah mengkhawatirkan mereka. Karena mereka semua aman di tanganku. Kau tidak lupa siapa aku kan? Kau sangat sombong. Sekali-sekali aku memang perlu memperlihatkan siapa diriku sebenarnya, agar manusia tidak diri sepertimu dan juga putramu itu tidak banyak tingkah. Ucap Andara. Andara kembali bangkit, dan kini tatapannya mengarah pada Alana. Sayang, ayo kita pulang. Aku sudah sangat lelah. Menghancurkan dua perusahaan sekaligus cukup menguras tenaga dan juga pikiranku. Andara mengulurkan tangannya, berharap agar Alana menyambut uluran tangannya. Alana pun dengan senang hati menyambut uluran tangan suaminya. Ayo sayangku, karena aku juga sudah lelah. Jawab Alana. Pasangan suami istri ini memang sangat kompak dalam segala hal. Alana adalah satu-satunya orang yang mampu menyetir Andara menjadi seperti apa yang ia mau. Alana juga mampu membuat Andara menjadi semakin lebih kuat, dan menghancurkan musuh-musuhnya dengan cara yang luar biasa. Tidak salah ia menjadi istri seorang Andara, karena ia mampu menguatkan pondasi dari kekuatan yang Andara miliki. Tunggu sebentar, Alana melepaskan tangan Andara dan kembali ke belakang. Awalnya Andara pikir jika ada barang Alana yang ketinggalan. Tapi ternyata yang Alana lakukan sungguh di luar perkiraan cuaca hari ini. Buggggh. Satu bogem mentah pun Alana daratkan di pipi suami Diandra itu. Otakmu yang kotor itu memang perlu dibersihkan, Tuan Deodoran. Setelah selesai memukul Deo, Alana pun menepuk-nepuk tangannya seolah ia baru saja memegang kotoran. Itu balasan untuk pria mesum sepertimu. Dasar buaya kurang ajar. Sentak Alana, lalu ia pun berjalan mendekati Andara. Yo suamiku sayang. 13. Ayo cintaku. Jawab Andara lalu mereka pergi meninggalkan Deo yang kembali terkapar karena terkena pukulan Alana. Kini hanya Erik dan Deo yang tersisa di sana. Erik pun menghela nafas panjang. Ah, jika sudah begini aku juga yang repot, ucap Erik, lalu pandangan Erik pun kini menuju pada Deo. Hei kau. Kau mau aku bawa kemana? Ke rumah sakit atau ke rumah duka? Tanya Erik pada Deo. Sialan. Gumam Deo. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Citra terkejut saat mendengar perusahaan yang dikelola oleh Deo kini mengalami masalah yang cukup serius. Di mana kini perusahaan itu sedang ada di ambang kehancuran. Ada apa? Tanya Zaki. Tapi Citra memberikan kode pada Zalki, jika ia akan menjelaskannya nanti. Saat ini ia sedang bicara dengan anak pertamanya, yakni Damian. Ia memberikan kabar jika saat ini perusahaan mendadak kolaps. Dan lebih parahnya lagi saat ini Deo juga masuk rumah sakit. Untuk saat ini yang menjadi perhatian Citra adalah hanya tentang perusahaan yang harus segera ia selamatkan. Ia tidak peduli bagaimana keadaan Deo saat ini. Baiklah, nanti kita bicara. Mama akan menemuimu di tempat biasa, ajak Delisa juga, Mama merindukannya. Ucap Delisa di akhir panggilan. Ada apa? Tanya Zaki pada Citra. Perusahaan mengalami kolaps, dan sebentar lagi perusahaan itu akan hancur. Astaga, sebenarnya apa yang telah Deo lakukan? Bisa-bisanya ia menghancurkan perusahaan yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Citra menggelengkan kepalanya tidak percaya. Jujur saja ia juga sangat terkejut mendengar kabar ini. Sejujurnya Citra juga khawatir jika sampai perusahaan itu hancur, bagaimana dengan nasib anak-anaknya? Bagaimana dengan masa depan mereka nanti jika sampai perusahaan itu menjadi hancur? Citra,
Ini adalah kesempatan yang bagus untukmu. Tiba-tiba saja Zaki bicara seperti itu. Kesempatan bagus apa maksudmu? Tanya Citra tak paham. Saat ini perusahaan mengalami kolaps, pasti banyak yang akan menjual sahamnya karena anjlok. Juga banyak investor yang tidak jadi menanamkan modalnya di sana. Zaki terdiam sejenak lalu melanjutkan kembali ucapannya. Inilah kesempatanmu untuk mengambil alih perusahaan itu dan mengubah nama kepemilikan perusahaan itu menjadi atas namamu. Dengan begitu kau tidak perlu mengkhawatirkan masa depan anak-anakmu. Zaki mencoba untuk memberikan masukan pada Citra, sebuah ide yang sangat luar biasa. Karena dengan begitu perusahaan akan jatuh ke tangannya, jika ia memiliki saham paling besar di perusahaan tersebut. Tapi, aku tidak punya uang sebanyak itu, ucap Citra mulai ragu. Aku bisa membantumu Citra, kita ambil alih perusahaan itu. Agar perusahaan itu jatuh ke tanganmu. Apa kau yakin akan membantuku? Uang yang kau keluarkan pasti akan sangat banyak, secara perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Zaki tersenyum, lalu menatap lekat wanita cantik yang ada di hadapannya ini. Aku akan membantumu, sampai perusahaan itu jatuh ke tanganmu dan kau menjadi pengendali utama di sana. Kau bisa menempatkan putramu Damian di perusahaan, sebelum anak Deo yang lain akan dengan senang hati mengambil alih. 14. Perusahaan itu. Tidak. Aku tidak akan membiarkan anak jadi-jadian itu merebut hak putraku. Dia sama sekali tidak memiliki ikatan yang kuat dengan Deo. Enak saja dia ingin menjadi pewaris. Citra terlihat begitu kesal saat Zaki membahas Stefano si anak manja. Kalau begitu apa yang kau tunggu? Baiklah, jika kau akan membantuku maka kita ambil alih perusahaan itu sebelum benar-benar hancur. Tapi semua itu tidak gratis, Nyonya Citra. Kau harus membayar semua.